Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang, jadi perkenalkan nama saya Ajeng Dri Absari dan teman saya. Perkenalkan nama saya Muhammad Lazuardi. Nah, dalam presentasi ini kami akan membahas mengenai jawaban dari soal poin-poin berikut ini. Yang pertama yaitu ada business process analysis, yang kedua ada Python pre-processing, yang ketiga yaitu ada SQL query, yang keempat ada Python EDA, yang kelima ada auto B testing. Yang pertama yaitu eh, perusahaan hotel mengalami beberapa masalah dalam proses reservasi yang menyebabkan meningkatnya tingkat pembatalan dan rendahnya permintaan pelanggan untuk reservasi jangka panjang. Beberapa masalah yang telah diidentifikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tingkat pembatalan tinggi. Dataset menunjukkan bahwa presentase pembatalan reservasi cukup tinggi. Lihat kolom is cancel. Pelanggan sering membatalkan pesanan setelah melakukan reservasi meskipun kamar telah dialokasikan untuk mereka. Yang kedua, lead time yang bervariasi. Proses reservasi memiliki variasi dalam lead time. Lihat kolom lead time yang menyebabkan ketidakpastian bagi hotel dalam mengelola sumber daya ini berdampak pada ketersediaan kamar dan dapat mengakibatkan overbooking atau underbooking. Yang ketiga yaitu ada permintaan khusus yang tidak dikelola dengan baik. Permintaan khusus ini lihat kolom total of special request seringkali tidak dipengaruhi karena tidak ada mekanisme penanganan yang efektif. Hal ini berdampak pada kepuasan pelanggan dan meningkatkan risiko pembatalan. Yang keempat yaitu ada proses pembayaran yang tidak efisien. Beberapa pelanggan mengalami kegagalan dalam proses pembayaran. Lihat kolom ADR dan reservation status. Proses pembayaran yang tidak efisien membuat pelanggan ragu-ragu untuk melakukan reservasi. Yang kelima yaitu kurangnya komunikasi selama proses check-in dan check-out. Ada ketidaksempurnaan dalam komunikasi selama proses check-out dan check-in. Informasi seringkali tidak diterima tepat waktu oleh pelanggan, menyebabkan keterlambatan atau ketidakpuasan. Lihat reservation status kolom. Tugas yang pertama yaitu ada identifikasi tahapan proses reservasi dari awal hingga akhir, serta analisa masalah yang ada berdasarkan data seperti tingkat pembatalan, is cancel, variabilitas dan dalam lead time dan efektivitas penanganan permintaan khusus, total of special request. Nah, ini untuk analisis tahapan proses reservasi. Yang pertama yaitu ada inisiasi pesanan. Yang pertama, pelanggan memilih tanggal untuk check-in atau check-out. Nah, pelanggan memilih tanggal kedatangan untuk menetapkan berapa lama sih mereka akan menginap. Yang kedua yaitu ada menentukan tipe kamar. Pelanggan memilih tipe kamar yang diinginkan sesuai preferensi dan kebutuhan yang mereka. Yang ketiga yaitu ada mengajukan permintaan khusus. Ini jika pelanggan memiliki permintaan khusus, contohnya seperti fasilitas tambahan. Yang selanjutnya yaitu ada verifikasi ketersediaan, yaitu sistem mengecek ketersediaan kamar. Sistem reservasi ini memverifikasi apakah kamar yang diinginkan masih tersedia atau tidak untuk tanggal yang dipilih pelanggan. Yang selanjutnya yaitu ada menghitung lead time. Nah, lead time atau waktu antara pemesanan dan tanggal check-in ini dihitung untuk memperkirakan risiko pembatalan dan membantu untuk melakukan alokasi kamar. Yang selanjutnya yaitu ada memvalidasi permintaan khusus, yaitu sistem memeriksa apakah permintaan khusus pelanggan dapat dipenuhi atau tidak, terutama jika memerlukan persiapan ekstra dari departemen lain. Yang selanjutnya yaitu ada proses pembayaran. Yang pertama yaitu kalkulasi biaya atau ADR. Ini biasanya berdasarkan tipe kamar, tanggal, durasi menginap, sistem menghitung biaya harian ADR, dan total tagihan. Yang selanjutnya ada proses pembayaran. Pelanggan melakukan pembayaran untuk mengkonfirmasi pemesanan. Lalu ada konfirmasi reservasi. Setelah pembayaran itu berhasil, pelanggan menerima konfirmasi reservasi dan digunakan untuk jaminan bagi hotel bahwa reservasi akan diteruskan dan dilanjutkan. Yang selanjutnya yaitu ada persiapan check-in. Nah, komunikasi detail reservasi. Hotel itu berkomunikasi dengan pelanggan mengenai detail reservasi, termasuk waktu check-out dan ketentuan-ketentuan yang lain. Contohnya seperti adanya biaya tambahan. Yang selanjutnya yaitu persiapan permintaan khusus. Jika pelanggan memiliki permintaan khusus, hotel akan mempersiapkan kamar sesuai dengan permintaan mereka. Yang selanjutnya ada alokasi kamar. Berdasarkan ketersediaan dan preferensi pelanggan, hotel mengalokasikan kamar tertentu untuk reservasi tersebut. Yang selanjutnya ada proses check-in atau check-out. Yang pertama yaitu verifikasi identitas. Saat check-in, hotel akan memverifikasi identitas pelanggan untuk memastikan reservasi itu secara sah. Yang selanjutnya yaitu penanganan permintaan khusus. Permintaan khusus ini dieksekusi selama masa inap jika belum dipenuhi sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu ada proses check-out. Saat check-out, pelanggan akan menyelesaikan pembayaran tambahan jika ada dan melakukan pengecekan akhir terkait kamar yang mereka tempati biar tidak ada yang barang tertinggal. Yang selanjutnya yaitu analisis masalah. Yang pertama yaitu ada tingkat pembatalan atau is cancel. Tingkat pembatalan yang tinggi menunjukkan adanya permasalahan dalam proses yang menyebabkan pelanggan membatalkan reservasi mereka. Hal ini dapat terjadi dikarenakan yang pertama yaitu proses konfirmasi yang lambat, yang kedua yaitu ketidakpuasan dengan penanganan permintaan khusus, yang ketiga yaitu masalah dalam proses pembayaran. Yang selanjutnya ada variabilitas lead time. Nah, lead time yang tidak konsisten akan menyebabkan kesulitan dalam manajemen inventory kamar. Nah, variasi dalam lead time dapat membuat hotel sulit memprediksi kebutuhan kamar secara akurat. Yang selanjutnya ada risiko overbooking atau underbooking. Dengan lead time yang bervariasi, ada kemungkinan terjadi overbooking atau underbooking karena sulit untuk memperkirakan ketersediaan kamar. Yang selanjutnya ada
penanganan permintaan khusus, yaitu kurangnya koordinasi antar departemen. Jika departemen seperti layanan kamar tidak menerima permintaan khusus tepat waktu, ini dapat menyebabkan layanan yang tidak konsisten. Yang selanjutnya yaitu tidak ada sistem tracking permintaan khusus. Tanpa sistem pelacakan, ini akan sulit memastikan bahwa permintaan khusus telah diterima dan diproses. Yang selanjutnya yaitu keterlambatan dalam eksekusi. Nah, permintaan khusus mungkin baru diproses saat pelanggan check-in, yang bisa terlambat untuk beberapa permintaan. Yang selanjutnya yaitu tugas kedua, yaitu gambarkan proses bisnis reservasi yang sedang berjalan dalam diagram BPMN, mulai dari inisiasi pemesanan hingga check out. Diagram ini harus mencerminkan realitas bisnis saat ini, termasuk masalah-masalah yang telah diidentifikasi. Pastikan untuk menyatakan streamline untuk setiap aktor yang terlibat, seperti pelanggan, sistem reservasi, layanan kamar untuk permintaan khusus, dan departemen pembayaran. Nah, yang selanjutnya yaitu ada diagram BPMN. Sistem reservasi hotel ini memiliki alur yang komprehensif dan terintegrasi untuk menangani proses pemesanan kamar dari awal hingga akhir. Proses dimulai ketika pelanggan melakukan reservasi dengan memilih tanggal dan tipe kamar yang diinginkan. Setelah itu, pelanggan dapat memasukkan permintaan khusus yang mereka butuhkan selama menginap. Ketika permintaan masuk, sistem reservasi akan segera melakukan pengecekan ketersediaan kamar. Jika kamar tersedia, sistem akan menghitung total biaya yang menghasilkan kode booking. Namun jika kamar tidak tersedia, sistem akan mengirimkan notifikasi bahwa hotel sedang penuh. Setelah konfirmasi ketersediaan kamar, pelanggan akan menerima informasi harga yang perlu direview. Nah, pada tahap review harga, pelanggan memiliki dua pilihan, yaitu setuju atau tidak setuju dengan harga yang ditawarkan. Jika setuju, proses akan berlanjut ke tahap pembayaran. Jika tidak setuju, reservasi akan dibatalkan. Departemen pembayaran akan memverifikasi transaksi yang masuk. Pembayaran yang valid akan diproses dan pelanggan akan menerima invoice, sedangkan pembayaran yang tidak valid akan mendapatkan notifikasi kegagalan. Nah, sementara itu bagian layanan kamar akan mengevaluasi permintaan khusus dari pelanggan. Jika permintaan dapat dipenuhi, staf akan menyiapkan layanan sesuai permintaan. Namun jika tidak memungkinkan, pelanggan akan menerima notifikasi keterbatasan layanan. Setelah semua proses selesai dan terkonfirmasi, pelanggan dapat melakukan check-in sesuai tanggal yang dipesan. Sistem ini dirancang untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi hotel, seperti tingginya tingkat pembatalan, variasi late time. Dengan adanya verifikasi di setiap tahap dan sistem notifikasi yang terstruktur, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan efisiensi operasional hotel. Nah, proses reservasi berakhir ketika pelanggan melakukan check-out dari hotel. Seluruh alur ini menunjukkan integrasi yang baik antara berbagai departemen hotel, yaitu sistem reservasi, pembayaran, dan layanan kamar untuk memberikan pengalaman menginap yang optimal bagi pelanggan. Nah, sistem ini juga memperlihatkan transparansi dalam setiap tahapan, yang mulai dari ketersediaan kamar, harga, proses pembayaran, hingga penanganan permintaan khusus. Hal ini dapat membantu menciptakan kepercayaan antara hotel dan pelanggan, yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat pembatalan dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Dan selanjutnya, 4 timeline utama dalam diagram BPMN. Yang pertama yaitu ada timeline pelanggan, yaitu menunjukkan aktivitas dari perspektif pelanggan, seperti pemesanan, keputusan untuk melanjutkan atau membatalkan pemesanan, serta aktivitas check-in dan check-out. Yang kedua yaitu mencakup proses pemesanan hingga check-out. Jadi ini mulai dari proses awal pemesanan sampai check-out. Lalu termasuk poin decision untuk pembatalan. Pada streamline ini terdapat titik keputusan bagi pelanggan untuk membatalkan pemesanan yang berdampak pada keseluruhan proses dan akan memicu tindakan di streamline lain. Yang selanjutnya ada streamline sistem reservasi, yaitu yang pertama ada mengelola ketersediaan kamar. Sistem reservasi mengelola ketersediaan kamar serta proses administratif yang terkait dengan pemesanan. Yang selanjutnya ada kalkulasi biaya, yaitu meliputi pengecekan ketersediaan kamar, perhitungan biaya yang harus dibayar pelanggan, dan penanganan konfirmasi pemesanan. Yang selanjutnya ada menangani konfirmasi booking. Nah, ini untuk memastikan bahwa informasi kamar dan biaya selalu akurat sehingga pelanggan dapat mengambil keputusan dengan jelas. Yang selanjutnya yaitu ada streamline layanan kamar, yaitu fokus pada penanganan permintaan khusus seperti permintaan tambahan, fasilitas, layanan kamar, dan kebutuhan spesial lainnya. Dan selanjutnya ada proses evaluasi dan persiapan kamar. Yang ketiga yaitu ada komunikasi keterbatasan layanan. Dan selanjutnya ada streamline departemen pembayaran, yaitu yang pertama ada verifikasi dan proses pembayaran, penanganan kegagalan pembayaran, dan pengiriman invoice. Dan selanjutnya ada masalah. Nah, diagram ini menunjukkan titik-titik kritis di mana masalah yang sering terjadi, karena yang pertama yaitu proses verifikasi pembayaran yang dapat menyebabkan pembatalan. Nah, verifikasi yang akurat namun cepat sangat diperlukan agar proses pembayaran tidak
menghambat kelancaran reservasi. Yang selanjutnya yaitu ada penanganan permintaan khusus yang memenuhi kepuasan pelanggan. Nah, respon yang cepat dan tepat terhadap permintaan khusus pelanggan sangat penting. Ketidaktepatan atau keterlambatan dapat mengurangi kepuasan pelanggan. Yang selanjutnya ada komunikasi antar departemen yang dapat menyebabkan keterlambatan. Misalnya itu informasi tentang permintaan khusus yang tidak segera diteruskan dapat menyebabkan ketidakpuasan pelanggan. Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Untuk selanjutnya yaitu mengenai Python preprocessing. Untuk soalnya itu Anda diminta untuk melakukan data processing untuk membersihkan beberapa data yang kotor. Hasil dari tahapan ini adalah sebuah dataset mentah yang sudah bersih dari duplication, inconsistent, dan missing data. Next. Oke, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk membersihkan data dari inconsistent atau duplikasi. Yang pertama yaitu menghapus duplikasi. Pertama kita mengimport data pandas, kemudian kita membaca dengan fungsi pd.read.csv. Kemudian kita masukkan nama daripada dataset yang ingin kita bersihkan. Kemudian kita run. Terus untuk menghapus duplikasi itu fungsinya df.drop underscore duplicate. Terus kemudian in place sama dengan true. Nah, ini adalah fungsi untuk menghapus duplikasi. Kemudian setelah kita menghapus duplikasi, langkah selanjutnya itu mengganti data yang hilang. Untuk data numerik, tipe yang numerik, kita mengganti dengan median atau boolean. Terus kalau tipe data kategori diganti dengan modus. Adapun untuk fungsinya kalau misalkan kita mau menambah data yang numerik itu, kita pilih tipe data kolom yang tipe datanya adalah numerik dengan fungsi df.select underscore data types include kurung siku np.number.columns. Ini adalah untuk memfilter data yang tipikal numerik. Terus kemudian untuk mengisi itu fungsinya df.numerical.fillna. Fillna ini adalah fungsi untuk mengisi data yang kosong. Mengisinya dengan apa? df.numerical.column dengan median. Terus selanjutnya untuk tipe data yang kategorikal kita pilih dulu yaitu df.select underscore data types include object.columns. Nah, ini adalah fungsi untuk memfilter semua kolom yang berkategori datanya itu objek atau kategorikan. Terus kemudian kita mengganti ataupun menambahkan data-data yang missing tersebut yang berupa kategorikal ke modus atau kalau fungsi itu mode yaitu df kategorikal underscore kolom fillna. Fillna ini adalah fungsi untuk mengisi apa yang kita isi adalah df kategorikal underscore kolom yaitu kolom-kolom yang kategorikal atau objek diganti dengan mode seperti itu. Selanjutnya terus kemudian untuk membersihkan data dari ketidakpastian itu yang selanjutnya ada menangani data yang tidak konsisten. Yang pertama mengubah tipe data kolom arrival underscore date year menjadi integer dengan df arrival date year sama dengan kolom arrival date year as type. Ini adalah fungsi untuk memastikan bahwa kolom arrival date year itu adalah integer. Terus kemudian juga ada country. Ini merubah atau menstandarisasi kode negara menjadi 3 huruf kapital. Kita pilih kolom country, terus kemudian fungsinya itu .str.upper, yang mana str-nya itu 3 itu untuk mengambil 3 huruf kapital. Terus kemudian kita print hasil daripada fungsi ini adalah yang pertama itu kalau arrival date year itu menjadi integer, kalau yang country ini akan menampilkan 3 huruf pertama dengan huruf kapital. Kemudian menangani outlier dari pada kolom average daily rate atau ADR. Untuk menangani outlier kita harus tahu Q1 dan Q3. Fungsinya seperti yang bisa lihat di layar. Nah, kita menghitung outlier apakah ada nilai dari kolom ADR ini yang melebihi Q1 dan Q3. Nah, setelah kita hitung ternyata tidak ada outlier. Next. Nah, kemudian juga memastikan tipe data dengan benar. Ada beberapa kolom yang harus kita pastikan tipe datanya itu benar sesuai dengan tipe kolomnya. Misalkan kolom adul. Kita harus pastikan bahwa di kolom adul ini adalah tipe data dengan tipe integer atau angka. Maka kita pilih dengan fungsinya itu df adul, kita pilih kolom adul, df adul as type integer. Ini memastikan bahwa kolom tersebut adalah integer. Kemudian ada children juga yang kita pastikan bahwa itu harus integer. Kemudian ada babies, itu juga harus integer. Kemudian output daripada fungsi ini adalah memastikan bahwa semua kolom adult, children, dan baby itu adalah integer. Terus setelah kita lakukan data cleansing mulai dari duplikat, terus kemudian kita mengisi dengan fill, nah itu setelah melakukan beberapa proses tahap tadi kita mengimpor
mengekspor data yang setelah kita filtering tadi dengan judul data hotel data, yang mana ini merupakan data final yang sudah kita filtering atau yang sudah kita bersihkan. Nanti output daripada fungsi ini adalah file yang sudah bersih dari duplikat, inkonsisten, dan yang lainnya. Next. Kemudian untuk modul nomor 3 kita disuruh membuat query dari SQL. Anda diminta untuk melakukan serangkaian analisis data menggunakan SQL query berdasarkan database reservasi hotel yang disediakan. Fokus dari analisis ini adalah untuk mengevaluasi kinerja hotel dan mengambil pola reservasi pelanggan. Next. Tugas yang pertama, hitung tingkat pembatalan reservasi untuk setiap jenis hotel berdasarkan tahun. Tingkat pembatalan dihitung sebagai persentase dari jumlah hotel reservasi yang dibatalkan. Is cancelled sama dengan 1. Buat SQL query yang menampilkan hasil dalam format berikut. Kolom yang dipakai adalah hotel Arrival cancellation rate. Next, untuk menjawab SQL yang pertama ini, tadi disebutkan bahwa kolom yang digunakan adalah hotel Arrival year. Itu adalah. Kemudian kita disuruh menjumlahkan atau untuk memperkirakan presentasi hotel dan tahun presentasi gimana ya, ntar. Kita disuruh untuk menghitung tingkat pembatalan reservasi berdasarkan jenis dan tahun kedatangan. Nah, kita pilih select kolom hotel, kemudian kolom arrival date year. Nah, untuk mengetahui presentasi tingkat pembatalan, itu kita menggunakan fungsi sum, terus kemudian cash when, atau cash when itu keadaan ketika kolom yang kita pilih, misalkan kolom kita pilih adalah is cancelled sama dengan 1, kemudian itu kita hanya memilih kolom yang is cancelled sama dengan 1. Selain itu kita nggak pilih. Kemudian dijumlahkan, terus kemudian dikali 100, dibagi count bintang itu adalah jumlah daripada kolom is cancelled itu. Nah, koma 2 ini kita hanya mengambil 2 angka di belakang koma. Kemudian kolom yang sudah kita jumlah tadi diberi nama cancellation rate. From pilih hotel data, ini adalah nama tabelnya, di group by diurutkan berdasarkan hotel dan arrival date year, order by hotel dan arrival date year. Nah, untuk outputnya itu adalah tadi kan diurutkan berdasarkan hotel, jadi tipe hotelnya itu ada tipe hotel dari set hotel, diurutkan berdasarkan tahun juga, tahun 2015 sampai tahun 2017. Nah, untuk City Hotel di tahun 2015 itu presentasi pembatalan itu di angka 4,83,88%. Nah, untuk selanjutnya bisa dilihat di PPT. Terus back kembali ke soal nomor 2. Itu rata-rata waktu tunggu sebelum check-in untuk setiap kelompok jumlah permintaan khusus, tetapi hanya untuk reservasi yang memiliki lead time di atas rata-rata. Ya, hanya hitung rata-rata lead time untuk reservasi yang lead time-nya lebih tinggi dari rata-rata. Kolom yang dikeluarkan adalah special request average lead time. Next. Nah, jadi di nomor 2 ini kita diminta untuk kita diminta untuk mengetahui rata-rata lead time untuk setiap kelompok dengan syarat lead time yang digunakan adalah lead time yang lebih besar daripada rata-rata waktu tunggunya. Oke, kita pilih kolom total of special request, terus kemudian kita rata-rata lead time-nya, kita beri nama kolom average lead time dari tabel credit hotel data, di mana lead time itu kita hanya memilih lead time yang memiliki yang lebih besar dari rata-rata tersebut. Nah, terus kemudian diurutkan berdasarkan total of special request. Nah, outputnya seperti yang bisa dilihat di PT. Next. Nomor 3, temukan tanggal reservasi dengan pendapatan tertinggi dihitung berdasarkan rata-rata tarif harian dan reservasi yang telah selesai. Namun, hanya sertakan reservasi yang memiliki jumlah permintaan khusus lebih dari 2. Selain itu, pendapatan tertinggi harus dihitung berdasarkan rata-rata pendapatan per reservasi untuk setiap tanggal. Kalau mau digunakan reservasi status, date, dan total revenue. Next.
Eh, jadi di scaling nomor 3 ini kita diminta untuk menentukan atau di mana tanggal atau reservation slip date yang memiliki total revenue tertinggi dengan filtering total of special request itu harus lebih dari 2. Untuk menyelesaikannya, kita pilih kolom reservation status date, terus kemudian kita jumlah ADR sebagai total revenue dari tabel create hotel data, terus kemudian kita filter yang mana reservation status itu sudah check out, terus kemudian total of special request itu harus lebih dari 2. Diurutkan berdasarkan reservation status date, kemudian kita limitkan satu, yang artinya paling tertinggi. Kita dapatkan di tahun 2017, menggunakan tanggal 17 itu adalah dengan pendapatan atau revenue tertinggi. Baik. Nomor 4, lakukan analisis untuk melihat apakah ada hubungan antara lead time dan keberhasilan pembayaran. Gunakan CTI untuk mengelompokkan data berdasarkan rentang lead time dan hitung rata-rata nilai TR untuk setiap kelompok. Buat SQL query yang menampilkan hasil dalam format berikut. Lead time, item range, dan average ADR kalau dipakai. Next. Untuk melakukan analisis hubungan antara lead time dan ADR, kita bisa membuat rentang lead time menggunakan case di dalam CTI. Kemudian menghitung rata-rata ADR untuk setiap rentang. Jadi kita bagi dulu lead time-nya ke berapa hari. Kita pakai CTI, didahului dengan query with time groups as select as when lead time lebih dari sama dengan 30, maka outputnya itu 0 sampai 30 dan seterusnya. Nah, kategori ini kita askan atau aliaskan sebagai lead time range dari hotel data, terus kemudian kita pilih dari lead time range dan rata-ratanya. Kita kita urutkan berdasarkan lead time range dan dia dapatkan outputnya itu seperti yang di PPT. Itu nomor 4. Next. Nah, untuk modul 4 itu kita menggunakan Python IDE, eksplorasi data analisis. Pada tahapan ini, Anda diminta untuk melakukan proses data eksplorasi terhadap dataset yang telah digunakan pada modul sebelumnya. Anda diharapkan bisa menjelaskan keadaan data yang Anda dapatkan berdasarkan dari grafik yang sudah Anda buat. Next. Yang pertama, bagaimana rasio antara lead time dengan jumlah reservasi yang dibatalkan. Nah, untuk nomor 1, bagaimana rasio antara lead time dengan jumlah reservasi yang dibatalkan. Nah, untuk mengetahui rasio antara lead time dengan jumlah reservasi yang dibatalkan itu, kita bisa menggunakan scatter plot yang mana X-nya itu lead time, Y-nya itu is cancel. Datanya itu dari DF. Kita bisa lihat scatter plotnya seperti gambar yang di PPT. Untuk penyebarannya itu nggak rata ya. Next. Terus kemudian nomor 2, apakah ada perbedaan pada pendapatan antara resort hotel dan city hotel selama beberapa bulan tertentu? Nah, untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara resort dan city itu, kita harus mengetahui total revenue dari keduanya, yaitu revenue sama dengan ADR dikali dengan stay in week next ditambah stay in week next. Nah, ini untuk pencarian total dari pendapatan. Terus kemudian kita untuk mengetahui apakah ada perbedaan, kita harus kategorikan berdasarkan bulan, yaitu mulai bulan Januari sampai bulan Desember. Terus melihat DR atau pendapatan per bulannya, terus kemudian kita kelompokkan berdasarkan hotel dan arrival date month. Terus kita rata-rata, terus kita reset index. Nah, untuk mengetahui apakah ada perbedaan pendapat, kita bisa lihat menggunakan grafik, yaitu line plot atau line chart, di mana X-nya itu adalah arrival date month atau bulan, dan Y-nya adalah total revenue, dan Y-nya itu hotel atau dikelompokkan berdasarkan hotel. Kita lihat bahwa dari hasil yang telah ditampilkan itu resort hotel itu pendapatan lebih tinggi di antara bulan
April sampai sekitar September dibandingkan dengan city hotel. Next. Untuk nomor 3, terus dari negara manakah yang sering melakukan canceling reservation baik untuk hotel resort atau city hotel? Di nomor 3 ini kita diminta untuk mencari atau melihat dari negara mana yang paling sering cancel reservasi. Nah, untuk mengetahui hal tersebut kita harus memfilter dari kolom is cancel. Kita harus memfilter terlebih dahulu bahwa kolom yang kita cari adalah is cancel sama dengan 1 dan DF hotel sama dengan resort hotel. Ini untuk yang resort hotel. Nah, untuk yang city hotel kita juga menggunakan is cancel sama dengan 1, namun yang city hotel itu kita menggunakan hotel yang dengan value city hotel. Kemudian untuk mencari resort top resort cancel dan countries itu kita menggunakan resort cancel terus country value counts head 10. Nah, ini untuk mencari top 10 yang mencancel dari negara mana barisan resort. Ya, untuk city kurang lebih sama. Nah, untuk mengetahui dari negara mana saja yang paling sering mencancel reservasi baik dari resort maupun city itu kita bisa mengetahui menggunakan box barcode. Nah, di mana X-nya itu top canceling countries values, yaitu top canceling countries index. Nah, dari barcode kita bisa ketahui bahwa negara yang paling sering membatalkan reservasi baik itu city maupun resort itu adalah PRT, dan juga dari PPR dan ketika ada SESP, Spanyol dan yang lainnya. Seperti PPT. Next. Kemudian yang nomor 4, bagaimana perilaku pemesanan last minute yang terjadi. Nah, untuk ketahui bagaimana perilaku pemesanan last minute ini kita harus memfilter terlebih dahulu, yaitu yang itemnya kurang dari 7. Nah, untuk mengetahui bagaimana perilaku pemesanan itu kita bisa menggunakan Displot, histogram. Yang mana datanya itu adalah data last minute booking yang pastinya ini berisi lead time yang kurang dari 7, kemudian fixed lead time. Nah, kita bisa lihat bahwa lead time yang kurang lebih dari 7 itu jumlah pemesanannya sebanyak 400. Yang untuk lead time-nya 0 itu lebih dari 4.000 pemesanan. Dan untuk selanjutnya kita bisa lihat di PPT. Next. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Kucing suara kucing. Yang selanjutnya yaitu A atau B testing. Sebagai langkah terakhir dari proyek ini diminta untuk melakukan pengujian AB atau testing untuk menguji suatu hipotesa yang sudah dibuat. Adapun hipotesanya adalah ADR is significantly different between city hotel and resort. ADR memiliki perbedaan yang signifikan antara city hotel dan resort hotel. Yang selanjutnya tugas, tentukan H0 dan H1 dari hipotesa yang akan diujikan. Nah, yang pertama yaitu melakukan import library dan load database, yaitu mengimport menggunakan Pandas, NumPy, Skippy Stage, import matplotlib, import Zibon. Lalu untuk load datasetnya pakai data cleanet total data yang tadi udah di clean. Yang selanjutnya menentukan hipotesis. Jadi menentukan H0 hipotesis 0 dan H1 hipotesis alternatif terlebih dahulu sebelum melakukan A atau B testing. H0, nol hipotesis tidak ada perbedaan signifikan dalam ADR antara city hotel dan resort hotel. H1 alternatif hipotesis ada perbedaan signifikan dalam ADR antara city hotel dan resort hotel. Dan selanjutnya pemisahan data. Nah, data ADR dipisahkan berdasarkan kedua jenis hotel, yaitu city hotel dan resort hotel. Nah, untuk yang ini DF hotel, city hotel, ADR ini untuk ambil data ADR khusus untuk city hotel. Lalu kalau di resort hotel juga seperti itu, yaitu yang ini digunakan khusus untuk resort hotel. Nah, untuk city hotel jumlah data ada 79.330 dikali 1 kolom. Tipe data yaitu float 64. Untuk resort hotel jumlah datanya ada 40.060 baris kali 1 kolom. Tipe datanya yaitu sama, yaitu float 64, yaitu angka desimal. Jadi bisa saya simpulkan, city hotel ini memiliki lebih banyak data dibandingkan resort hotel. Dari kedua jenis hotel memiliki variasi harga yang signifikan. City hotel mempunyai range harga yaitu 35 sampai 151,2. Lalu untuk
Resort Hotel mempunyai range harga 35 sampai 99.006. Yang selanjutnya yaitu uji normalitas. Yang pertama yaitu untuk memastikan data ADR mengikuti distribusi normal dengan menggunakan Shapiro Wilk Test, output menunjukkan bahwa City Hotel ini statistiknya 0,92, p-value-nya 2,11, N-nya yaitu ada 79.330 data. Untuk Resort Hotel yaitu statistiknya yaitu 0,91, p-value-nya 2,00. Lalu bisa saya simpulkan yaitu kedua p-value ini p-value sangat kecil, yaitu kurang dari 0,05. Ini menunjukkan data ADR untuk kedua jenis hotel tersebut tidak berdistribusi normal. Ada warning karena jumlah sampel lebih besar dari 5.000 yang menunjukkan akan mempengaruhi akurasi p-value-nya. Selanjutnya itu uji T independen. Nah, jika sudah memastikan data mengikuti distribusi normal lalu menguji T independen untuk membandingkan ADR antara kedua jenis hotel. Nah, untuk T statistiknya yaitu ada 59,88, menunjukkan perbedaan yang signifikan antara rata-rata ADR kedua jenis hotel. P-value 0,0 yaitu sangat kecil. Ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan secara statistik. Yang selanjutnya yaitu ada visualisasi distribusi ADR. Nah, untuk visualisasi ini dapat membantu kita untuk memahami distribusi ADR untuk kedua jenis hotel. Nah, untuk plot figure fixed size ini mengukur ukuran plot menjadi 12 kali 6 inci. Yang selanjutnya yaitu SNS plot ini itu untuk membuat histogram untuk City Hotel. Lalu ini yang selanjutnya adalah membuat histogram untuk Resort Hotel. Yang selanjutnya yaitu plot title ini untuk judul grafiknya. Lalu untuk label sumbu X menggunakan average daily rate, untuk sumbu Y yaitu pakai frekuensi. Lalu plot legend dan itu menampilkan legendanya. Lalu plot show itu untuk menampilkan plot. Nah, dari diagram ini distribusi ADR untuk kedua jenis hotel, City Hotel dan Resort Hotel. Ini menggunakan histogram dengan overlay KDE atau Kernel Density Estimation. Nah, warna oranye ini menunjukkan distribusi City Hotel dan warna hijau menunjukkan distribusi Resort Hotel. Nah, terlihat overlap namun dengan puncak yang berbeda. Ini puncaknya berbeda. City Hotel memiliki konsentrasi data di nilai ADR yang lebih rendah, sedangkan Resort Hotel memiliki distribusi lebih menyebar ke nilai ADR yang lebih tinggi. Lalu untuk sumbu X menunjukkan ADR dalam rentang 40 sampai 160. Lalu untuk sumbu Y yaitu menunjukkan frekuensi kemunculan nilai ADR. Nah, untuk City Hotel yang berwarna oranye ini puncak utama sekitar ADR-nya 100, frekuensi tertinggi mencapai sekitar 27.000. Lalu distribusi cenderung miring ke kanan atau scaled. Nah, ada beberapa puncak kecil di sekitar ADR yaitu 60 sampai 80. Untuk resort yang berwarna hijau, puncak utama sekitar ADR-nya 100, frekuensi lebih rendah dari City Hotel. Distribusinya miring ke kanan, nah memiliki pola yang lebih rata di sepanjang rentang ADR. Dan selanjutnya yaitu ada interpretasi hasil. Ini untuk menginterpretasi hasil uji berdasarkan nilai P. Nah, membandingkan nilai P yang diperoleh dengan tingkat signifikan alpha yaitu 0,05. Karena P-value-nya 0,0 lebih kecil dari alpha 0,05, maka H0-nya ditolak. Jadi ini berarti ada perbedaan yang signifikan secara statistik antara ADR City Hotel dan Resort Hotel. Yang selanjutnya yaitu ada menghitung rata-rata ADR, menghitung rata-rata pada masing-masing hotel, yaitu hotel City Hotel dan Resort Hotel. Nah, City Hotel rata-rata ADR-nya yaitu 100,57 per malam. Resort Hotel rata-rata ADR-nya yaitu 89,72 per malam. Jadi bisa saya simpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata sekitar 10,85. Nah, City Hotel memiliki rata-rata ADR yang secara statistik lebih tinggi, kira-kira 12% dari Resort Hotel. Nah, perbedaan harga ini mungkin karena lokasi yang berbeda, fasilitasnya yang berbeda, segmen pasar yang berbeda, dan strategi pricing-nya yang berbeda. Nah, sekian presentasi kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.